Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliati Oda, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Baik, langsung saja. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan memaparkan materi tentang manajemen strategik. A. Latar belakang. Pada mulanya, konsep strategi digunakan untuk kepentingan militer, yaitu suatu cara, seni, rencana, dan siasat yang digunakan untuk mengalahkan musuh dan untuk memenangkan perang serta untuk mengatasi konflik. Pada tahun 60-70-an diadopsi dalam dunia bisnis, dan semua konsep digunakan dalam manajemen strategi seperti visi, misi, tujuan, siasat, analisis, sasaran, dan strategi. Dalam dunia militer, strategi digunakan untuk mengalahkan musuh dan memenangkan perang. Sedangkan dalam dunia bisnis, manajemen strategi digunakan untuk memenangkan persaingan. Prinsipnya, strategi digunakan jika ada saingan atau ada lawan yang harus dikalahkan. Berdasarkan tujuannya, baik dalam dunia militer maupun dunia bisnis, keduanya tidak menghendaki adanya konflik, tetapi mereka bertujuan untuk mendapatkan daerah kekuasaan untuk militer dan pangsa pasar untuk perusahaan. Konsep strategi kini banyak digunakan bukan hanya pada kepentingan militer, tetapi juga berlaku pada semua tingkatan organisasi, baik organisasi pencari laba maupun organisasi nirlaba, swasta ataupun pemerintah. Strategi dilakukan untuk mencapai tujuan suatu organisasi, baik yang berjangka pendek maupun jangka panjang. Waktu pencapaian tujuan organisasi terdiri dari 3 dimensi. 1. Efektivitas jangka panjang. 2. Efektivitas jangka menengah. 3. Efektivitas jangka panjang. Strategi sebagai alat mencapai tujuan akan berfungsi efektif apabila organisasi memiliki sumber daya, keterampilan, dan kemampuan dalam menghadapi lingkungannya. B. Pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan suatu proses atau rangkaian aktivitas, juga kegiatan pengambilan keputusan yang memiliki sifat mendasar serta menyeluruh, disertai dengan penetapan cara pelaksanaannya yang dibuat oleh sang pemimpin organisasi dan yang akan diimplementasikan oleh semua jajaran di dalam organisasi atau perusahaan tersebut dalam mencapai tujuan. Beberapa ahli juga mendefinisikan manajemen strategi ialah sebagai seni atau ilmu pengetahuan di dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan juga evaluasi terhadap segala macam keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi tersebut untuk mencapai tujuan. Manajemen strategis ini berfokus pada proses penetapan tujuan sebuah organisasi, membuat serta mengembangkan kebijakan dan juga perencanaan dalam mencapai tujuan, serta mengalokasikan sumber daya untuk bisa menetapkan kebijakan serta juga merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Penerapan strategi yang baik dan tepat sasaran sangat dibutuhkan untuk aktivitas apapun, terutama di dalam menjalankan bisnis. Strategi yang tepat dan disusun dengan secara terorganisir akan membuat sebuah organisasi tersebut dapat lebih mudah melaksanakan misi dalam mencapai tujuan. C. Pengertian manajemen strategi menurut para ahli. 1. Menurut J. David Hanger, pengertian manajemen strategi ini merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja sebuah organisasi atau perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Pada intinya, definisi manajemen strategi ini ialah suatu tindakan perencanaan beserta pengaturan strategi yang efektif yang dilakukan agar tujuan bisnis itu tercapai dan tentunya bisnis tersebut juga dapat berlangsung dalam waktu yang lama. 2. Menurut Thomas Wellen and Co,
Manajemen strategi merupakan serangkaian keputusan manajerial dan juga berbagai kegiatan atau aktivitas yang menentukan keberhasilan organisasi atau perusahaan untuk jangka panjang. Kegiatan atau aktivitas tersebut termasuk perumusan atau perencanaan strategi, pelaksanaan atau implementasi strategi, serta juga evaluasi. 3. Menurut Nawawi, manajemen strategi merupakan sebuah perencanaan berskala besar yang berorientasi untuk dapat mencapai tujuan masa depan, serta juga didefinisikan ialah sebagai sebuah keputusan yang fundamental. Perencanaan ini akan memungkinkan organisasi atau perusahaan untuk dapat menjalankan misi dalam salah satu cara bisa menghasilkan sesuatu. Kualitas, serta juga optimasi yang diarahkan pada pencapaian tujuan strategis organisasi perusahaan. 4. Menurut Bambang Haryadi, manajemen strategi merupakan sebuah proses yang disusun dengan secara sistematis oleh manajemen untuk merumuskan strategi, mengimplementasikan strategi, serta juga melakukan evaluasi terhadap strategi yang dijalankan. Semua rangkaian kegiatan tersebut bertujuan untuk dapat mewujudkan visi serta misi sebuah organisasi. 5. Menurut Mulyadi, manajemen strategi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh sang manajer serta pegawai untuk merumuskan dan juga melaksanakan strategi dalam penyediaan customer value terhadap terbaik untuk dapat mewujudkan visi organisasi. 6. Menurut C. Hacks dan Maljuf tahun 1996, strategi adalah respon terhadap peluang dan ancaman eksternal dan respon terhadap kekuatan dan kelemahan internal untuk mencapai keunggulan bersaing yang memiliki daya tahan lama. Oleh sebab itu, strategi dipahami sebagai jawaban yang tepat terhadap peluang, kekuatan, kelemahan, dan tantangan yang datang dari lingkungan yang dinamis dan bergejolak untuk mencapai tujuan jangka panjang. 7. Menurut Thomson Strickland, manajemen strategi adalah suatu komitmen untuk melakukan seperangkat tindakan yang melebihi yang lain. 3. Mengevaluasi strategi. Tujuannya ialah untuk dapat melihat faktor-faktor baik itu secara internal atau juga eksternal perusahaan. Terdapat 3 kegiatan atau aktivitas utama dalam evaluasi strategis. 1. Mengkaji ulang segala macam faktor internal dan eksternal yang menjadi landasan atau pedoman perusahaan strategi yang sudah diterapkan sebelumnya. 2. Mengukur kinerja saat ini. 3. Melakukan upaya perbaikan terhadap kekurangan kinerja sebelumnya demi keberhasilan di masa depan. D. Tujuan manajemen strategi. 1. Memberikan arah dalam mencapai tujuan. 2. Menjaga kepentingan berbagai pihak. 3. Mengantisipasi setiap perubahan secara merata. 4. Berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi. Pada pelaksanaannya, tujuan manajemen strategi diantaranya yaitu 1. Untuk mengimplementasikan serta juga melakukan evaluasi strategi yang sudah dipilih secara efektif dan juga efisien. 2. Bertujuan untuk dapat mengevaluasi kinerja, meninjau, mengkaji ulang, melakukan koreksi serta juga menyesuaikan apabila ditemukan penyimpangan di dalam implementasi strategi. 3. Untuk membuat strategi baru yang dirumuskan supaya sesuai dengan pengembangan lingkungan eksternal. 4. Bertujuan untuk meninjau ulang kekuatan serta juga kelemahan organisasi atau perusahaan, melihat peluang serta juga ancaman dalam bisnis. 5. Supaya organisasi atau perusahaan bisa berinovasi atas produk atau juga layanan sehingga dapat terus diterima oleh konsumen. Manfaat manajemen strategi, yaitu 1. Manajemen strategi dapat menghasilkan keputusan terbaik bagi organisasi. 2.
Kegiatan atau aktivitas merumuskan strategi tersebut akan membantu meningkatkan kemampuan organisasi atau perusahaan di dalam menghadapi berbagai tantangan. 3. Keterlibatan pegawai di dalam merumuskan strategi akan membuat merek mengerti serta juga menghargai produktivitas yang pada akhirnya meningkatkan motivasi kerja. 4. Implementasi manajemen strategi ini akan membuat organisasi atau perusahaan menjadi lebih peka terhadap ancaman dari luar. 5. Manajemen strategi yang baik akan membantu mencegah segala macam masalah yang berasal dari dalam ataupun juga masalah dari luar. 6. Implementasi manajemen strategi ini akan membuat proses operasional organisasi atau perusahaan menjadi lebih efektif dan juga efisien. 7. Strategi manajemen membantu organisasi atau perusahaan untuk dapat beradaptasi terhadap suatu perubahan. 8. Pelaksanaan manajemen strategi juga akan membuat organisasi atau perusahaan lebih profitabel ketimbang organisasi atau perusahaan yang belum menerapkannya. Itulah pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.